Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa. Ini selain Aprilia Manganang, ada beberapa kasus hipospadia yang terjadi di dunia. Ini informasinya. Kita lihat pertama, pada September 2020 ada bayi berusia 9 bulan di New South Wales, Australia mengidap hipospadia. Orang tuanya melakukan penggalangan dana dan dalam 24 jam terkumpul 10.000 US dollar dan bayi berusia 9 bulan itu menjalani operasi di Texas, Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 700 juta rupiah. Selanjutnya, ada juga di tahun 2019, ini remaja India yang menderita hipospadia. Bocah ini menjalani operasi 8 kali dan gagal. Namun berhasil menjalani operasi selanjutnya di George Medical University di Lucknow, India. Selain kasus yang di India, ini ada juga anak berusia 5 tahun dari Uni Emirat Arab menjalani operasi hipospadia pada 7 April 2019. Seorang dokter menyebut operasi hipospadia seharusnya dilakukan sejak usia dini. Karena tak semua orang menyadari kondisi hipospadia. Di Inggris, pria berusia 62 tahun ternyata tidak menyadari kalau kondisinya ini mengidap hipospadia dan menjalani hidup dengan hipospadia. Iya, Dokter Ari, ini mungkin Anda juga tadi sempat menyaksikan ada 4 kasus dengan variasi yang berbeda. Ada yang kebanyakan sih anak-anak begitu ya, dan bersyukurnya disadari oleh orang tuanya sejak dini, jadi mereka bisa mengalami corrective surgery lebih awal. Tapi kalau yang di Inggris tadi, seorang pria hingga umurnya 62 tahun dengan masih mengidap hipospadia begitu, ini berpengaruh tidak terhadap mungkin alat reproduksinya dan juga mungkin kemampuannya berhubungan seksual atau mungkin memiliki anak, memiliki keturunan begitu, akan berpengaruh tidak, Dokter Ari? Ya, jadi kan tadi di awal saya katakan bahwa hipospadia ini bergradasi ya, mulai dari ringan sampai dengan berat. Kalau yang ringan itu misalnya saluran pipisnya itu, saluran kemihnya itu tidak terlalu dipangkal begitu ya, dipangkal penis. Nah, kemudian juga barangkali kalau dia ereksi, kurvatur atau bengkoknya itu tidak terlalu berat. Jadi kalau untuk dia seksual intercourse nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya kurvatur sampai katakanlah lebih dari 30 derajat atau lebih dari 30 derajat, katakanlah kalau sampai 90 derajat kan nggak mungkin dia bisa seksual intercourse misalnya seperti itu. Jadi tujuan koreksi juga nanti ditujukan kepada fungsional dan kosmetik, biasanya seperti itu. Fungsional itu maksudnya penisnya harus lurus dan uretra itu kita buat di depan. Baik, kalau dari segi kesehatan sendiri, ini ada pengaruhnya tidak jika seseorang memiliki hipospadia, tapi mungkin tadi dalam level atau gradasi yang paling ringan begitu, hingga dia memutuskan untuk tidak perlu operasi, tapi secara kesehatan ada pengaruhnya tidak, dokter? Tidak ada. Jadi secara sehat pasti dia sehat aja, cuma kemudian barangkali kalau dia seperti tadi kan, kalau dia ringan memang kita nggak butuh operasi. Kalau hanya ringan saja barangkali nggak perlu operasi juga. Ya, karena fungsionalnya bisa berfungsi sebagaimana biasanya, sebagaimana normalnya. Oke, baik. Ya. Kita mungkin berbicara ke kenapa hipospadia ini bisa ada dalam tubuh seseorang begitu. Ini sebenarnya penyebab awalnya dari saat proses kehamilan bisa terjadi atau seperti apa sih, Dok? Terjadinya dalam proses kehamilan biasanya. Yang terjadi itu penyebabnya misalnya kalau organ-organ genital itu kan pada laki-laki maupun pada perempuan itu pada awal sampai minggu ke-6 kehamilan itu in different stage namanya, nggak bisa dibedakan. Kemudian nanti laki-laki atau perempuan gitu ya. Ya. Kemudian kalau nanti kalau kromosomnya itu XY, nanti yang jalur untuk menjadi perempuan itu akan rusak atau terdegradasi, sehingga jalur laki-lakinya yang berkembang kemudian tadinya alat-alat yang terbuka menjadi menutup ke depan begitu. Nah,
Kenapa itu bisa menutup? Karena hormon-hormon androgen ya yang berpengaruh. Nah, ini barangkali pada hipospadia itu yang terganggu bisa seperti itu dalam proses kehamilan gitu ya. Oke. Faktor-faktor apa yang bisa akhirnya mengganggu proses itu tadi, degradasi kromosom yang harusnya dia XY atau XX begitu, apa yang mengganggu dan bisa akhirnya seorang anak lahir dengan kondisi hipospadia? Kalau yang kromosomnya sih tetap, tapi dalam perkembangan androgennya itu dalam kehamilan yang bisa terganggu. Itu teorinya banyak ya Mbak Cakri, tapi sampai sekarang orang masih belum tahu persis. Tapi diduga karena kok insidensnya itu dari 30 tahun terakhir kok yang tadi dari 1 dari 300 sekarang menjadi 1 dari 200 atau 250 kelahiran laki-laki 1 seperti itu. Jadi diduga apakah ini karena lifestyle, kemudian penggunaan pestisida pada makanan, kemudian pada makanan mengandung semualah unsur-unsur yang bisa mengganggu proses janin dalam begitu kehamilan. Ya? Oke, artinya ini juga dari asupan makanan yang harus kembali lagi diperhatikan oleh seorang ibu yang sedang mengandung begitu ya. Dan mungkin ada kosmetik juga barangkali. Kosmetik juga bisa seperti itu. Kosmetik yang digunakan juga bisa mempengaruhi terkait seorang anak nanti bisa lahir dalam kondisi hipospadia. Dugaannya loh Mbak ya, jadi dugaan itu semua karena bahan-bahan kimia sih sebetulnya. Baik, jadi sebaiknya betul-betul total menghindari produk-produk maupun yang kita konsumsi maupun yang kita gunakan saat seorang ibu sedang hamil begitu, jangan menggunakan produk yang mengandung kimia. Diduga seperti itu Mbak ya. Baik, kalau kita berbicara terkait Aprilia Mangana yang sudah melakukan corrective surgery, ini dari orientasi seksualnya akan berubah atau tidak dengan kondisi berubah juga dari alat reproduksi primernya, berpengaruh tidak Dokter Ari sejauh ini? Akan seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kalau memang dia sebetulnya paling baik ini seperti begini nih. Jadi kalau orang dalam keadaan misalnya DSD ya atau differential sex development itu disorder sex development itu sebetulnya yang paling baik seperti ini. Jadi dia bisa menetapkan dia mau kemana gitu. Jadi apakah orientasi sekat. Tapi kalau seperti kalau memang dia XY itu biasanya karena testosteron terbentuk dengan baik, itu orientasi seksualnya tetap aja bias laki-laki karena brain itu ada sulit dirubah ya otak itu. Jadi kadang-kadang kasus-kasus yang seperti begini kadang-kadang dijadikan perempuan, tapi begitu dia udah dewasa tetap aja dia akan menjadi laki-laki gitu. Keinginan itu seperti ada atau sebaliknya. Gitu. Dorongan dari otak dan juga hormonnya ini yang tersinkronis begitu ya Dokter Ari ya. Oke, jadi ini PR juga buat orang tua untuk betul-betul melihat kondisi bayinya begitu saat perkembangan dan hingga seperti apa orientasi dari kondisi tubuhnya. Kita akan masih ada satu segmen lagi Dokter Ari untuk membahas hipospadia. Pemirsa tetaplah bersama kami.